tidak akan memiliki nasir, tidak akan memiliki penolong. Dan ini adalah ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang zalim. Dan makna zalim pada ayat itu, zalim di sini bisa maknanya adalah zalim dalam arti praktek kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menegaskan syirik sebagai tindakan kezaliman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Sungguhnya orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Sehingga noda iman yaitu syirik disebut oleh Allah Ta'ala dengan kezaliman. Kemudian makna zalim yang kedua adalah zalim dalam arti mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain baik berkaitan dengan hartanya, dengan darahnya, kehormatannya, dan semua yang menjadi hak orang lain. Dan dua ini mendapatkan ancaman dari Allah dengan pernyataan, "Malidz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Orang zalim tidak akan memiliki penolong, tidak akan memiliki teman dekat dan pemberi syafaat yang ditaati. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis tentang bahaya bagi pelaku zalim adalah hadis Abu Dzar al-mutaqaddam yang telah lewat sebelumnya di bagian akhir dari bab mujahadah. Berikutnya beliau akan membahas tentang hadis Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqudz zulma." Takutlah kalian kepada praktek kezaliman. Fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu sumber kegelapan kelak di hari kiamat. Wattaqus syuhha. Dan takutlah kalian terhadap sifat pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat pelit telah membinasakan orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Gara-gara punya sifat pelit telah membawa mereka sampai menumpahkan darah mereka. Wastahallu maharimahum. Dan menghalalkan apa yang haram di kalangan mereka. Maksudnya adalah melanggar hak orang lain yang seharusnya haram untuk diganggu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menegaskan dalam hadis ini, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan besok di hari kiamat. Sehingga ada kepadanan asal kata antara zalim dengan kegelapan. Ditegaskan oleh Nabi SAW, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan besok di hari kiamat. Dan tempat yang gelap di hari kiamat itu neraka. Lebih dari itu, sebelum manusia masuk neraka, mereka disuasanakan oleh Allah dalam keadaan gelap gulita. Lalu orang yang beriman diberi cahaya oleh Allah. Dan cahaya itu ada di sebelah kanan dan di sebelah depannya. Kemudian mereka berjalan untuk menghindari neraka dengan menggunakan cahaya itu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim."
Pada hari kau akan melihat orang yang beriman, mukmin, laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum, mereka berjalan mengikuti cahaya mereka. Cahaya mereka menjadi pembimbing bagi mereka, baina aidihim wa bi aimanihim, di sebelah depan dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian di hari ini, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dengan keberadaan surga yang mengalir sungai di bawahnya, kalian kekal di sana. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari laki dan lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Orang munafik mengatakan kepada orang yang beriman, unduruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau minta cahaya kalian, berikan kami sebagian dari cahaya kalian. Qila, maka diperintahkan kepada orang munafik itu, irji'u wara'akum, coba kalian lihat ke belakang. Faltamisu nura, kembalilah kalian ke belakang dan cari cahaya di belakang. Begitu orang munafik ini mau mencari cahaya di belakang, faduriba bainahum bisur, Allah langsung memasang tembok antara mukmin dan orang munafik. Lahu babun, tembok itu punya pintu. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalil adab. Bagian depannya itu rahmah, bagian dalamnya itu rahmah, wa zahiruhu min kibalil adab, dan bagian luarnya isinya azab. Sehingga pada saat sudah dipasang tembok, orang munafik tidak bisa lagi melihat orang-orang yang beriman, maka mereka tidak punya cahaya. Dan saat mereka tidak punya cahaya, gelap gulita, pada waktu itulah mereka meraba-raba semua arah, lalu kecemplung ke dalam neraka. Sementara orang yang beriman, mereka dengan cahaya tadi bisa mencari di mana sirat, karena semuanya akan menyeberangi sirat untuk kemudian menuju ke surga. Sirat, sebuah jembatan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala dhahri jahannam, di atas punggung neraka jahannam. Dengan cahaya itulah orang-orang yang beriman, mereka berusaha untuk meniti sirat. Ada yang berjalan secepat kilat, ada yang seperti kuda lari, ada yang seperti angin bertiup kencang, ada yang seperti orang berlari cepat, ada yang dia berjalan normal, ada yang merangkak, ada yang terjatuh, ada yang terluka badannya, dan ada yang kecemplung. Dengan aneka kondisi manusia yang beragam ketika meniti sirat. Tapi disitulah kita bisa melihat bahwa sebelum mereka menuju sirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan suasana yang sangat gelap. Nah, Nabi SAW ngasih peringatan, makin dolim makin gelap. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kedoliman itu adalah sumber kegelapan kelak di hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kamu terhadap sifat pelit. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifat pelit bisa disadari oleh seseorang. Sehingga ketika seseorang punya sifat pelit, dia tahu kalau dirinya pelit. Maka Nabi SAW memberikan sebuah peringatan, waspadalah dengan sifat pelit yang ada pada diri. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sifat pelit itu membinasakan orang sebelum kalian. Sehingga masyarakat sebelum kita, umat sebelum kita, disebabkan karena sifat pelit sampai membuat mereka cakar-cakaran, membuat mereka rebutan untuk mendapatkan dunia, ala ansafaku dima'ahum, sampai membuat mereka menumpahkan darah mereka, wastahallu maharimahum, dan melanggar sama hak orang lain. Misalnya ya, kalau kita makan di warung
bareng teman-teman, lebih senang mana? Bayari atau dibayari? Lebih senang rebutan bayari atau rebutan dibayari? Jagane koncone atau nanti akan nyukupi koncone? Jagane koncone. Sehingga kita bayari daripada bayari. Baik. Kalau suami istri belanja sama-sama bawa uang, yang disuruh bayar suami atau istri? Padahal sing duit yang dicekel istri itu dari mana? Dari suami. Tapi terkadang istrinya suruh bayari suami. Nah, itu mungkin pelit yang masih ringan, Pak. Ya kan muter ning kono wae itu. Yang lebih berat ini pelit yang sampai melanggar hak orang lain. Pelit yang sampai melanggar hak orang lain itu gimana? Yang bukan haknya dia ambil. Jadi dolim sampai pada titik mengambil hak orang lain itu berangkat dari dia terlalu sayang dengan apa yang sudah dia miliki, sehingga pengennya dia simpan dan dia pengen nambah dengan sesuatu yang bukan haknya. Dan kadang kan orang itu begitu perhitungan ya, sampai yang uang-uang receh itu dikoleksi, Pak. Padahal dia sudah punya uang banyak. Jadi saya kadang kalau dapat cerita dari teman-teman ASN ya, perjalanan dinas, di anggarannya itu pesawat, taksi, hotel. Dia nggak jadi naik pesawat, naik kereta. Udah dapat sisa kan? Nggak jadi naik taksi, dijemput temannya. Nggak jadi di hotel, nginep di tempat Pak D-nya. Terus sisanya nih kok pripun, Pak? Hah? Kantongi. Itu selisih berapa? Ya lumayan Mas, 700.000, 800.000. Padahal gaji dia mungkin sampai 10 juta, sekian belas juta. Duit receh itu masih dikoleksi, Pak. Suruh tanda tangan misalnya, Pak ini tanda tangan rapat, ada amplop 200.000, amplop rapat. Itu dikoleksi. Mau tanda tangan tanpa rapat, yang penting ada tanda tangan rapat. Jadi pelit-pelit seperti ini itu sampai dia sayang dengan gaji dia. Ya sudah iso yang dibawa pulang itu take home pay-nya itu utuh. Ojo sampai ada yang kurang. Sehingga dia minta ini, saya minta ini. Subhanallah. Dia enggak lihat, mungkin ada sebagian orang yang gajinya di bawah 2 juta. Ada orang yang bahkan gajinya masih di bawah 1 juta. Dia yang gajinya belasan juta, itu hemat sekali, sayang sekali untuk sampai harus keluar. Sehingga dia minta semua fasilitas dicukupi. Nah, seperti inilah contoh model-model bagaimana semangat pelit yang ada pada diri manusia. Makanya pelit ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi oleh Allah syuhha nafsihi, dari penyakit pelit yang ada dalam jiwanya. Allah menceritakan tentang sifatnya orang-orang Madinah. Orang Madinah itu royalnya luar biasa. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang sudah tinggal di negeri Madinah dan sudah beriman sebelum mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak menjumpai
dalam hati mereka adanya hajat terhadap apa yang sudah diberikan. Jadi orang Madinah kalau ngasih itu ngasih lahir batin, plong lahir batin. Tidak gandoli, tidak ada perasaan sayang ketika memberi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mendahulukan orang lain meskipun mereka dalam kondisi butuh. Nah, setelah Allah memuji bagaimana karakter penduduk Madinah yang siap untuk memberikan hartanya yang mereka cintai untuk membantu kaum muhajirin, Allah menyebutkan satu kaidah, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat pelitnya, merekalah orang yang beruntung. Berarti ini adalah termasuk penyakit, Pak ya. Penyakit batin itu salah satunya adalah sifat pelit. Siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat penyakit batin seperti ini, dia akan beruntung. Dan ini disebutkan di dua ayat. Pertama di surat Al-Hasyr, yang kedua di surat At-Taghabun. Allah juga mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dilindungi dari penyakit pelit, maka itulah orang yang beruntung. Berarti karena ini penyakit pelit, ini penyakit. Berarti bisa enggak Pak diobati, Pak? Bisa diobati? Bisa. Caranya bagaimana, Pak? Berlatih untuk dermawan. Latihan dermawan. Dermawan dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri. Sehingga kalau untuk diri sendiri jangan sampai kita pelit. Misal ya, di Masjid As-Salam ada kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Ada enggak kitab gratis, Pak? Masya Allah. Ngaji untuk awake dhewe sing digoleki kitab gratis. Loh, kenapa Bapak tidak beli sendiri? Ya ini ono sing gratis ya, rasa tuku. Padahal itu kan untuk kebutuhan dia, untuk kepentingan dia, sehingga membiayai ya, mengeluarkan dana untuk membiayai pendidikan dia sendiri. Terkadang orang itu pelit. Golek gratisan, buku gratis. Kalau bisa ya ada fasilitas gratis dan seterusnya. Ini orang yang terlalu pelit. Baik. Kalau misalnya ya, anak Bapak belajar ilmu agama, lebih senang mana? Dibiayai sendiri atau dapat beasiswa? Jenengan lebih senang mana, Pak? Biayai sendiri atau dapat beasiswa? Pripun? Dapat beasiswa ya. Terus duitnya wong tuane nggo apa? Ya disimpen toh, Mas. Nek iso anake sekolah iki ya gratis. Beasiswa dari TK sampai profesor. Subhanallah. Jadi kadang banyak orang tua yang dia membiayai anaknya sudah enggak mau, terlibat dalam pendidikan anaknya juga enggak mau. Lah terus kamu mau mengambil bagian apa dari kegiatan edukasi untuk anakmu? Karena saking pelitnya tadi, Pak. Sehingga dia lebih berusaha gimana caranya agar anaknya tidak dibiayai. Keluar duit itu berat. Padahal itu untuk kegiatan belajar yang nanti manfaatnya kembali kepada anaknya, manfaatnya kembali kepada dia sendiri sebagai orang tuanya dan seterusnya. Ada satu cerita ini ya. Udah pernah dengar ceritanya belum, Pak? Oh belum. Belum cerita ya. Ini potret gambaran orang yang sangat pelit. Jadi ada orang tua yang terkenal sangat pelit. Dia itu ketika memberi makan kepada anaknya ditakar detail sekali. Pokoknya tidak boleh lebih dari itu. Sehingga misalnya sehari itu beras 5 on, ya 5 on, enggak boleh lebih dari 5 on. Udah? Sampai satu ketika salah satu anaknya itu sakit. Nah, dia berpikir kemudian si anak yang sakit ini
nggak doyan makan karena sakit. Maka dia berpikir, ini anak sakit, makanannya jadi kurang, sehingga kebutuhan saya untuk mengeluarkan biaya makan berkurang. Ya alhamdulillah bisa hemat. Akhirnya dia merencanakan, bagaimana kalau semua anak saya sakit? Nah, berarti nanti biaya untuk makan berkurang banyak. Sampai dia itu tanya kepada masyarakat, di daerah mana yang sudah ada wabah? Oh, ditunjukkan daerah sini. Di sana sedang ada wabah, banyak orang sakit. Dia pindah satu keluarga dari kampung itu ke kampung yang sedang ada wabah. Betul Pak, sakit semua Pak. Termasuk dia juga sakit. Radoyan mangan kabeh. Dia merasa bahagia karena pengeluaran makan berkurang. Sampai akhirnya mati semuanya. Dia mati, anak-anaknya mati. Saking pelitnya kepada diri sendiri. Ini contoh orang yang terlalu pelit berlebihan sehingga bunuh diri karena pelitnya. Dia dibunuh oleh pelitnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kemudian yang kedua adalah latihan dermawan kepada keluarga jauh, diri sendiri dan keluarga dekat. Karena ini diri sendiri dan keluarga inti ya. Keluarga inti itu misalnya ya anak istri, orang tua. Lalu kepada keluarga yang lain, kepada saudara, paman, bibi dan seterusnya. Selanjutnya beralih kepada tidak pelit untuk kegiatan sosial, agar dia punya amalan yang menjadi tabungan lebih panjang dibandingkan umurnya, seperti untuk masjid dan seterusnya. Berlatih untuk dermawan barangkali tidak bisa terwujud seketika. Orang butuh proses yang panjang. Makanya kalau bisa jamaah seperti ini kita usahakan ya, dan dibantu dengan doa. Di antaranya adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minal jubni wal bukhl. Nabi SAW berdoa kepada Allah, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika minal jubn. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit pengecut, wal bukhli, dan dari sifat bakhil. Pengecut itu terlalu takut dengan resiko yang terjadi pada fisik. Itu pengecut. Wah, engko nek aku rono, engko nek loro piye? Engko nek salat jamaah ketemu wong sing loro ketularan. Engko nek mangkat panasen, wah, kulitku dadi ireng. Dan seterusnya. Terlalu takut dengan resiko pribadi yang menimpa pada fisiknya. Bukhl itu terlalu takut dengan resiko yang menimpa hartanya, sehingga ini bisa menjadi penghalang manusia, penghalang orang untuk beramal. Karena itulah orang munafik ya, ketika mereka diajak perang untuk berangkat perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an aneka alasan kenapa mereka tidak ikut perang. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang tidak ikut dalam kegiatan perang dan mereka tetap bertahan di tempat duduknya, maksudnya adalah di Madinah, dan mereka tidak ingin berjihad, mereka benci untuk berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka fi sabilillah. Wa qalu, dan mereka mengatakan la tanfiru fil har, janganlah kalian perang, jangan kalian berangkat di musim panas. Sehingga mereka takut nanti kalau berangkat di musim panas kita mengalami dehidrasi, kita nanti gosong gara-gara kena terik matahari.
Dan perang Tabuk itu berangkatnya di musim panas. Berangkat dari Madinah menuju ke utara makin panas. Karena makin ke utara kan makin panas ya. Dalam perjalanan kurang lebih 1 bulan. Nah, orang-orang munafik itu ketakutan sehingga mereka mengatakan antara satu munafik dengan munafik yang lain saling menasihati. Wa qalu la tanfiru fil har. Mereka mengatakan janganlah kalian berangkat di musim panas. Qul, katakanlah ya Muhammad, naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam lebih panas. Dan ada banyak orang yang kadang ketakutan untuk beramal karena khawatir ada resiko yang menimpa pada dirinya. Ada sebagian orang yang ketika diberi penawaran umroh gratis itu loh ndak mau. Aku ning kono piye, aku ning kono piye, ora sida. Dia enggak jadi. Padahal itu sudah dibiayai, Pak. Sangat takut dengan resiko yang menimpa fisiknya. Tapi berbeda bagi orang yang punya rasa tawakal kepada Allah. Bismillah berangkat. Anggo nek loro ya loro diobati wong loro. Semua orang punya peluang sakit. Sehingga dia memaksakan diri, memberanikan diri walaupun nanti akan ada resiko fisik yang akan menimpa dirinya. Baik. Dari sinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa pelitnya seorang itu terkadang menjadi penghalang bagi manusia untuk beramal. Berlindunglah kepada Allah dari sifat pelit. Salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal jubni wal bukhli, dari penyakit pelit dan dari penyakit pengecut dan penyakit bakhil. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Terus menunaikan semua hak kepada yang berhak. Kembalikan dan tunaikan hak kepada yang berhak. La tu'addunnal huquqa ila ahliha, dan sungguh kalian akan mengembalikan semua hak itu kepada pemiliknya yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Yang kecil-kecil itu akan dikembalikan besok di hari kiamat. Semuanya. Contohnya Pak? Ya semua yang kecil-kecil yang kita ambil dari orang lain. Tidak ada istilah ketika di dunia tidak dituntut selesai. Karena tidak dituntut itu bisa jadi karena orang yang gak berani nuntut, atau karena sudah jengkel sehingga malas nuntut, dan seterusnya. Semua hak akan dikembalikan. Maka bayangkan kalau sampai ada orang yang suka memeras hak orang lain. Dia memanfaatkan kelemahan orang lain, kemudian mumpung iso diperes sekalian. Hatta yuqada lisyati al-jalha minasyatil qarna. Sampai yuqada lisyatil jalha, kambing yang tidak punya tanduk itu diberi tanduk untuk menanduk kambing yang dulu dia punya tanduk. Coba kita lihat di sini di footnote nomor 1, al-jalha. Al-jalha artinya allati la qarna laha, yaitu kambing yang tidak punya tanduk. Sehingga dulu ada 2 kambing yang berantem. Kambing yang punya tanduk nyeruduk yang tidak punya tanduk. Nah, besok di hari kiamat itu akan dikisos. Sehingga tanduknya ini dipinjamkan kepada yang tidak punya tanduk, kemudian dia balas nyeruduk kepada yang dulu pernah nyeruduk dia di dunia. Sampai kedoliman antar kambing itu diselesaikan. Padahal tidak berakal ya. Bagaimana dengan kedoliman di antara manusia dewasa yang berakal?
Kemudian setelah hewan-hewan ini sudah membalas kedzaliman antar sama mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka debu. Hewan ini dijadikan sebagai tanah sehingga tidak lagi ada hisab berikutnya. Di saat itulah orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir itu mengatakan, andaikan aku menjadi tanah. Kenapa mereka berharap jadi tanah? Karena mereka melihat binatang jadi tanah, sehingga mereka ketakutan kalau nanti tetap bertahan jadi manusia akan disiksa di yaumil qiyamah. Mereka berharap jadi tanah, biar tidak disiksa sebagaimana binatang. Itulah hari di mana orang kafir berharap jadi binatang. Karena binatang dijadikan sebagai tanah, lalu orang kafir berharap seperti binatang. Baik. Semua hak akan dikembalikan kelak di yaumil qiyamah jika ketika di dunia belum selesai. Makanya siapapun yang membawa hak orang lain ketika di dunia, selesaikanlah ketika di dunia dan jangan sampai ditahan hingga yang bersangkutan mati. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan berkaitan dengan harta haram. Harta haram itu ada dua. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, kebalikannya. Yang didapatkan dengan cara saling ridho. Baik. Bagaimana penyelesaiannya? Solusi untuk harta haram zalim maupun yang saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, dia didapatkan dengan cara mengambil hak orang lain dan orangnya tidak ridho. Baik. Untuk yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, maka penyelesaiannya adalah wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan kepada yang berhak. Kalau tidak dikembalikan, Pak, ya nanti akan ditagih di akhirat. Karena ketika kezaliman tidak diselesaikan di dunia, maka nanti akan ditagih di akhirat. Baik. Yang kedua, jika hilang kontak pemiliknya, jika hilang kontak pemiliknya, bagaimana? Misalnya, saya nggak ngerti ini pemiliknya siapa. Cuman saya dulu mengambil dengan cara yang nggak benar. Contoh ya, naik bis kota nggak bayar, misalnya ya. Dulu kan ada jurusan jalur 1 sampai jalur 15, okay? Dan nggak ada kernetnya, sehingga kadang orang naik waktu masih sekolah, turun di mana ngilang. Naik angkot nggak bayar, makan di kantin gorengan 5 lapor 1, darmaji, dahar 5 ngaku siji. Baik, untuk semua kasus ini, Pak, kita kan mau mengembalikan. Alhamdulillah sekarang saya sudah tobat, Pak. Tapi saya masih ingat itu, saya pernah ngambil ini, saya pernah ngambil ini. Dulu waktu saya SMA, dulu waktu saya masih nakal, dulu waktu saya masih mahasiswa. Nah itu kira-kira penyelesaiannya gimana? Kau harus kembalikan. Kembalikan kemana, Pak? Supirnya nggak tahu, pemilik angkot juga nggak ngerti. Bis kota itu punya siapa? Saya mau bayar kemana? Bingung saya. Ya, bagaimana solusinya, Pak? Siap-siap ditagih di akhirat.
Jadi untuk yang ini siap-siap saja ditagih di akhirat. Bersiaplah ditagih di akhirat. Lalu apa persiapan yang harus kita lakukan? Coba kamu bersedekah, beramal dengan ikhlas, upayakan ikhlas, mudah-mudahan diterima. Sehingga nanti punya bekal pahala yang bisa dibawa di akhirat. Kok nanti orangnya nagih kita sudah siap. Itu pun kalau amalnya diterima. Kalau nggak diterima Pak, ya nanti dia akan memberikan dosanya kepada kita. Boleh nggak Pak, saya sedekah atas nama yang bersangkutan? Ada sebagian ulama yang memberikan saran seperti itu. Namun nggak ada jaminan yang bersangkutan itu ridho. Ada sebuah cerita ya. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau menjadi khalifah, terjadilah sebuah jihad fisabilillah. Lalu selesai jihad, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian dapat ghanimah. Nah, ada salah satu pasukan yang dia mengambil ghanimah sebelum dibagi. Lalu dia bawa pulang. Setelah sampai di kerajaan, ghanimah itu dibagi kepada seluruh pasukan sesuai dengan kebijakan panglima perang. Ada panglima perangnya. Akhirnya semuanya bubar, pulang ke daerah masing-masing. Orang yang tadi membawa ghanimah sebelum dibagi, dia ketakutan. Nanti pahala jihad saya akan batal dan bahkan saya menanggung dosa besar, sehingga saya ingin bertobat. Maka dia balik menemui panglima, kemudian menyerahkan ghanimah itu. Saya takut kepada Allah, saya bertobat. Ghanimah ini saya serahkan karena saya tidak mau membawa ghanimah ini ghanimah hasil saya ngambil sebelum dibagi. Dan itu dosa besar. Terus apa kata panglima? Saya nggak mau terima. Gimana saya bisa membagi ghanimah ini sementara semua sudah pulang ke daerah masing-masing? Cobalah di WA, di grup info di medsos. Sehingga beliau tidak mau menerima karena tidak tahu bagaimana cara mendistribusikannya kepada semua pasukan. Semuanya sudah pulang, sudah bubar. Orang ini makin sedih sampai dia itu menangis-nangis ya. Dan tanya kepada Muawiyah dan Muawiyah tidak memberikan solusi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu datang seseorang dan dia ngasih saran. Begini saja. Kau sedekahkan ghanimah ini atas nama semua pasukan. Dan Allah Maha tahu kepada siapa pahala ini akan Allah berikan. Gembiranya Masya Allah orang ini. Akhirnya dia sedekahkan ghanimah itu atas nama semua pasukan. Dan ini menjadi salah satu dalil bahwa di antara solusi yang bisa dilakukan kalau orang mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim adalah jika tidak ketemu dan tidak bisa dikembalikan, disedekahkan atas nama orang yang dizalimi. Mudah-mudahan nanti di akhirat kalau dia nuntut, dia sudah digantikan oleh Allah dengan pahala yang membuat dia ridho, sehingga dia tidak nuntut kita. Tapi intinya dana itu wajib dikeluarkan. Sehingga berapa nilai uang kedzaliman yang pernah kita ambil wajib dikeluarkan, tidak boleh ada yang dipertahankan. Wah, banyak ya Pak. Ya, kamu mau ditagih di akhirat atau di dunia? Dan pastikan di dunia lebih murah daripada di akhirat. Karena kalau di akhirat yang bisa dipakai membayar hanyalah pahala dan dosa. Sayangi ibadah sholatmu, sayangi ibadah sedekahmu, sayangi bacaan Qur'anmu, sayangi sholat jamaahmu, dengan cara jangan sampai kau serahkan kepada orang lain. Baik. Kemudian ada harta yang didapatkan dengan cara saling ridho.
Contohnya hasil riba, hasil apalagi menjual barang haram. Nah, untuk yang didapatkan dengan cara saling ridho, maka di situ dirinci oleh para ulama, jika diperoleh sebelum tahu hukum. Jika diperoleh sebelum tahu hukum, maka statusnya halal. Saya nggak tahu kalau ini riba, saya baru tahu belakangan. Ya sudah, silakan kau miliki. Statusnya apa? Halal. Yang kedua, jika diperoleh setelah tahu hukum, sudah tahu kalau itu dilarang, maka statusnya haram dan wajib dia keluarkan. Baik. Dan mungkin banyak di antara kita yang pernah ngoleksi harta haram. Jangan sampai kita mati belum kita keluarkan. Karena itu sebagian ulama menyarankan bagi orang yang merasa hartanya syubhat, bagi orang yang merasa harta saya banyak syubhat, dan di zaman sekarang mungkin banyak sekali harta syubhat. Bagi orang yang merasa hartanya banyak syubhat, maka dianjurkan wasiat maksimal. Wasiat maksimal itu berapa? 1/3. Dianjurkan wasiat maksimal. Wasiat itu kan berarti berpesan untuk melepaskan hartanya dan nanti ditunaikan setelah kematian. Tujuannya apa? Biar tidak ada harta syubhat yang sampai mati belum dia keluarkan. Sebab nanti akan ada tanggung jawab besar yang akan dia terima. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib tentang karakter dunia, awwaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi adzab. Dunia itu ketika diambil, ketika dicari, awalnya melelahkan, ujungnya kebinasaan, dan yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau menanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau menanyakan, misalnya ada seseorang yang sudah meninggal, kemudian mungkin anak buahnya atau yang dipercaya dulu itu berunding dengan kita, atau berunding itu menginfokan, Bu, saya mau matur nih. Almarhumah itu selama masa hidupnya sebenarnya punya amanah begini gitu. Nah, itu sepertinya yang saya pikir itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan gitu ya. Ya, tapi nggak ada bukti ya, maksudnya hanya laporan. Amanahnya dia, laporannya dia gitu loh. Nah, saya mungkin agak sedikit berpikir yang macam-macam karena memang sepertinya ada sesuatu yang ya aku nggak sudon yang disembunyikan gitu ya, mungkin bab keuangan dan sebagainya. Nah, apakah ketika nggak ada tulisan dan sebagainya, saya beritikat baik untuk oke, kalau memang itu merupakan amanah dan mungkin apalagi itu merupakan suatu tanggungan buat orang tua kita atau orang itu, nggak masalah, kita selesaikan. Cuma apakah dalam hal itu, situasi itu, saya harus melihat mensria atau niat orang itu kepada kita dan kita harus memenuhi, atau kita berginding, atau kita saling
kayak menyelidiki lah gitu. Nah itu bagaimana sebagai seorang muslim supaya mungkin orang tua kita atau orang itu juga nggak dihisab di akhirat kelak, ataupun kita sebagai ahli waris itu juga nggak dihisab. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saksi wasiat itu ada dua, Pak. Pertama, saksi manusia. Nah, saksi manusia ini berarti sifatnya hanya mendengar dia. Mendengar ucapan. Dan ini yang dulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Di masa silam saksi itu ya saksi manusia. Sehingga si A ngomong kepada atau di hadapan si B, saya mau wasiatkan ini A, B, C, D. Dulu si manusia ini diakui dalam Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran berkaitan dengan bagaimana kewajiban faman baddalahu min ba'di ma sami'a. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 180, Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Diwajibkan bagi kalian ketika kalian mau mati dan dia meninggalkan harta untuk berwasiat. Wajib bagi kalian untuk berwasiat. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, ini wajib bagi orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, siapa yang mengganti isi wasiat setelah dia mendengar, ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengar, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka yang nanggung dosa adalah orang yang ganti. Innallaha sami'un alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faman khafa mim musin janafan au ithma, dan siapa yang takut, yang khawatir dari orang yang berwasiat itu melakukan janaf au ithman, melakukan praktek wasiat yang salah, yang mengandung dosa, fa aslaha bainahum, maka hendaknya dia memperbaiki kondisi mereka. Fala ithma alai, maka tidak ada dosa baginya. Jadi misalnya seseorang berwasiat terlalu banyak, lalu dinasihati sama yang menerima wasiat tadi, yang menerima pesan wasiat, yo jangan segitulah, kamu kasihan sama anakmu, kasihan sama keluargamu yang kamu tinggal, jangan sebanyak itu. Itu yang dimaksud dia memberi nasihat agar wasiatnya tidak berlebihan. Fala itsma alai, tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Baik. Sehingga dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa pada asalnya saksi itu ya orang yang mendengar. Nah, kemudian bentuk saksi yang kedua adalah tulisan. Saksi berupa tulisan. Dan dulu saksi berupa tulisan itu jarang. Lebih banyak saksi itu orang yang dihadirkan lalu disampaikan. Jarang ada saksi berupa tulisan. Nah, kondisi di masa sekarang itu dibalik. Tulisan lebih kuat daripada lisan. Begitu ya? Sehingga kalau di zaman sekarang, kalau nggak ada tulisan nggak diterima. Padahal sudah ada pernyataan lisan. Loh, pernyataan lisan itu disaksikan oleh siapa? Oleh si A, oleh si B. Ini buktinya. Ada si A, ada si B. Masa silam kan akad nikah nggak ada tulisan, Pak. Sehingga saat orang itu akad nikah, wali, pengantin laki-laki, dua saksi. Dua saksi ini yang nanti akan menjadi bukti bahwasanya fulan dan fulana, si A dan si B ini sudah nikah. Loh, kamu nikah di mana? Di sini.
Saksimu mana? Ini, kemarin orang ini ikut menyaksikan saya menikah. Itu dulu. Makanya Nabi SAW mensyaratkan di antara rukun nikah harus ada 2 saksi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak boleh ada pernikahan kecuali ada wali dan 2 saksi yang adil. Baik. Nah sekarang kalau tidak ada tulisan, tidak diterima. Bukti kamu nikah mana? Ini saya punya buku nikah. Tulisan ya. Bukti kamu transaksi apa? Ini saya punya AJB. Bukti kamu berwasiat, ini ada tulisan wasiat. Dan seterusnya. Intinya kalau yang tadi menyampaikan itu, berarti kan dia orang yang mendapatkan wasiat ya. Namanya al-wasi. Jadi ada istilah al-musi, ada al-wasi. Al-musi itu orang yang berwasiat, al-wasi penerima wasiat. Penerima pesan wasiat. Nah, kalau al-wasi ini Anda nilai bukan pendusta, selesai. Berarti wasiat itu sah. Dan konsekuensinya ya wajib dilaksanakan. Karena ganti wasiat itu disebut oleh Allah dalam ayat ini sebagai perbuatan dosa. Faman baddalahu ba'dama sami'ah. Siapa yang mengganti wasiat ba'dama sami'ah setelah dia mendengarnya. Fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka dosanya ditanggung oleh orang yang ganti. Nah yang ganti itu bisa al-wasi itu sendiri, atau bisa orang lain yang tidak menerima persaksian dari al-wasi. Saya kemarin tuh mendengar bapak itu ngomong seperti ini sebelum beliau meninggal. Ngomong apa? Beliau berwasiat, uang sekian kasihkan Masjid As-Salam. Kok nggak ditunaikan? Maka yang salah siapa? Yang tidak mau menunaikan. Dan wasiat itu hukumnya wajib untuk ditunaikan oleh kerabat selama tidak melebihi dari nilai berapa? 1/3 dari total harta. Baik, menjawab? Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.